Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, malam Rabu, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-34. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un mutalafi'atun bi murutihinna thumma yarja'na ila buyutihinna ma ya'rifna ahadun min al-ghalas. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala laqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wal 'asr wasyamsu naqiyah wal maghrib idza wajabat wal isya ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara was subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin wal hajrah hiya shiddatul har ba'da zawal. Qala Maqdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-binati kanafi'atin bi murutihinna thumma yarji'na ila baytihinna wa ya'rifuna ahadan min al-ghalasi. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hadrati wal 'asra wasyamsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wa isya'a ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Fasubha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi walasin. An bin Sayyid bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi Abi Barsah al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah qala kana yusalli al-hajira allati tad'una al-ula hina tadahhadu asy-syamsu wal 'asr wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi bi aqsa madinati wasyamsu hayyatun fa nasitu ma qala fil maghribi fa kana yastahabbu an yakhra min asya'i allati tarawunaha al-'atamah. Maka yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Maka qatilu min salawati ibadati hina yadkhulu rajulu jalisahu. Maka yaqra'u bi sittina ila mi'ah. Qala wa rahimahullahu ta'ala an Abbad bin Tamim wa an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqayyilu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah faqala la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Wa an Ummi Qaisin binti Misrin as-Sadiyati annaha tasbimin laha lam yaqul ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wajala Rasulullah SAW fi hijri faqala ala thawbihi pada bimain fatatahahu ala thawbihi walam yabsilhu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Imran bin Hasan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tadilan lam yusalli fil qawm faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qawm faqala ya Rasulullah asabni janabah wa lama faqala alaysa bi sa'id fa innahu yaqtika.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسجد وغيره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاع فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحي لما كان لما كان بنته مني فأمرت المقداد الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتودع. وللبخاري اغسل ذكرك وتودع. وللمسلم وتودع والله فرجك. إلى قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم وعن عبد الله بن زيد وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المدني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فقال فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي لفظ لمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال اغسل ذكره يتوضا. وللبخاري يتوضا اغسل ذكره. وللمسلم يتوضا معنى فرجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن اليمن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. Bismillah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang untuk tasmi saya yang memilih. Jadi ketahuan yang tidak hafal, saya tunjuk fulan tasmi. Yang tidak hafal kita iqab. Dan selain itu agar tertib dalam mentasmi diambil 5 orang saja misalnya. Karena banyak yang bilang kuota hilang di tasmi. Terlalu banyak tasmi. Bismillah. Pembahasan malam ini insya Allah kita membahas tentang permasalahan larangan dari beberapa waktu sholat. Dan larangan di sini barakallahu fikum ada 3. Maka sebelum kita masuk kepada hadis ini akan datang di matan dari 2 sahabat. Hadis yang pertama datang dari Ibnu Abbas di dalam matan, dan hadis yang kedua datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka untuk hadis yang pertama yang datang dari Ibnu Abbas bisa disaksikan oleh saudara-saudara yang bergabung di grup ini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala syahida indi rijalun mardiyun
wa ardahum indi Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anis salah ba'da subh hatta tatlu asy-syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba. Pembahasan kita malam ini adalah hadis yang berhubungan dengan larangan di waktu sholat. Maka lihat ya ibadallah, permasalahan sholat bukan hanya sekedar permasalahan ibadah yang dicintai oleh Allah, terus kita melaksanakan kapan saja waktunya tanpa bimbingan dari syariat. Tidak. Maka dari syariat Islam, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan rules, undang-undang yang Allah buat dan nabinya, yang mana tujuan dibuatnya undang-undang ini banyak hikmahnya. Baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, maka ini adalah urusan dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya yang membuat syariat. Maka permasalahan salat, dia adalah permasalahan yang dicintai di dalam agama Islam. Bahkan dia adalah rukun dari Islam seperti hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5. Di antaranya as-shalah. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Lalu apakah yang namanya salat karena dia diperintahkan di dalam Islam kemudian kita melaksanakannya tanpa bimbingan syariah? Jawabnya tidak. Maka sebab itu di dalam syariah ada larangan salat. Oh, salat kok dilarang? Kalau di Jawa masjid itu dinamakan langgar. Jadi salat dilanggar. Loh, salat kok dilanggar? Langgar itu musola kata mereka. Maka di sini pun kok salat dilarang? Kita jawab na'am. Kan salat ibadah. Justru karena dia ibadah, rules-nya dari Allah Jalla wa'ala. Maka Allah yang memutuskan dengan nabinya waktu-waktu tertentu tidak boleh kita salat. Maka pembahasan malam ini kita membahas tentang auqat an-nahi. Waktu-waktu yang dilarang di dalam salat. Dan ini kembali kepada hikmahnya di tangan Allah Jalla wa'ala, ilmunya indallah, dan Allah berikan beberapa yang sesuai dengan kemampuan kita memahaminya. Dari antaranya pertama, tasyabbuh dengan waktu orang-orang kufar dan musyrikin beribadah kepada alihah mereka. Seperti ba'dal fajr, para penyembah mentari, dan ba'dal asr, juga di saat sebelum tenggelam matahari, mereka melaksanakan peribadatan. Sehingga ini zahir dari hikmah tentang larangan yang bisa kita petik. Dan di sana beberapa hikmah yang kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak mesti menanyakan apa hikmahnya, kecuali yang Allah berikan dan Rasulnya kabarkan. Dan auqat an-nahi ada 3. Pertama, ba'da salatil fajr. Dan yang kedua, sebelum zuhur, maknanya di saat matahari pas tengah-tengah di atas kepala kita. Matahari bergulir dari timur ke arah barat. Maka kalau kita jadikan 180 derajat, satu poros dari timbul sampai tenggelam, horizontal, maka 180 derajat, 90 derajat pas di atas kepala kita, itu waktu larangan. Maka oleh sebab itu, kesimpulannya waktu zuhur, waktu kita sholat zuhur, adzan zuhur, itu hakikatnya adalah matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau dihitung sudut elevation, bukan 90 derajat lagi. Tetapi mungkin 100 derajat misal seperti itu. Karena pas 90 derajat itu dilarang. Ini yang kedua. Dan waktu yang ketiga, ba'dal asr. Sampai kapan? Sampai maghrib. Karena ba'dal asr ini dari peribadatan orang-orang pemuja syaitan dan juga pemuja
matahari, maka mereka melaksanakan peribadatan di saat matahari tenggelam. Inilah 3 waktu. Maka kembali kepada hadis. Di hadis disebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala syahida indi rijalun mardiyun wa ardahuma. Di nuskhah saya yang benar wa ardahum indi Umar. Maknanya syahida indi yang diinginkan di sini di beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka orang-orang yang menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Sehingga maknanya berkata Ibnu Abbas telah menyampaikan kepadaku orang-orang yang diridhoi. Dari segi apa? Diridhoi dari segi agamanya. Maka para sahabat ditausik bukan oleh nas para ulama seperti di ilmu hadis. Bagaimana kedudukan Waqi' imam karena datang nas dari para ulama. Bagaimana kedudukan misalnya Thabit tabi'i, dia muhaddits min asbati nas dari Anas misalnya. Bagaimana kedudukan Muhammad ibnu Ja'far Gundar, dia min asbati nas dari Syu'bah karena duduk dengan Syu'bah 20 tahun misalnya. Maka ini nas-nas dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil. Adapun para sahabat maka telah dipuji di sini bukan oleh para ulama bahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah di dalam Al-Qur'an was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Di dalam surat Taubah disebutkan bahwa Allah mensiqahkannya, mentausiknya, bahkan radhiyallahu anhum, Allah ridho atas mereka. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang mutawatir datang dari sekitar 8 sahabat, khairul qurun qarni, khairun nas qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun manusia yang hidup di muka bumi ini, kata Nabi, mereka yang hidup bersamaku, para sahabat. Nah, oleh sebab itu dari 2 pendalilan Al-Quran dan Sunnah ini, para sahabat ditausik oleh Allah dan Rasulnya langsung. Maka di sini Ibnu Abbas di saat meriwayatkan hadis ini, syahida indi rijalun mardiyun ardahum indi Umar, bahwa telah meriwayatkan kepadaku orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan dari antara mereka adalah Umar. Menandakan bahwa khobar seperti yang akan disampaikan tentang larangan dari waktu sholat ini datang dari berbagai sahabat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, indi rijalun mardiyun, aku mendapatkan khobar dari rijal, kaum, bukan hanya satu, namun yang paling kuat dan paling diridhoi Umar. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa Umar ibn al-Khattab lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain, dan ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Awas. Manhaj ahli sunnah wal jamaah mencintai seluruh para sahabat, seperti ucapan Imam Ibnu Taimiyah, kullu sahabah, apa lafadznya? Hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka manhaj ahli sunnah adalah mencintai seluruh para sahabat. Namun dari seluruh para sahabat ini ada rantaian dari mereka orang-orang yang dicintai dari tartib, dari atas kepada yang bawah. Maka yang paling utama di sini adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan ini pendalilannya seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar.
kunna nu'addilu annas afdalu annas ba'da nabi. Bahwa kami dulu di zaman Nabi masih hidup dan para sahabat semuanya lengkap, kami itu menghitung dan juga mensensus siapa yang paling beriman dan paling diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dari para sahabat. Maka disebutkan kami sepakat orang terbaik setelah Nabi Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Setelah itu terjadi khilaf. Maka ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan perkara ini seperti itu? Tujuannya membantah kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Karena kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah tidak mau mengakui Abu Bakar dan Umar. Bahkan seperti disebutkan di pelajaran Syekh kami Mukbil, di mana kelompok Al-Ismailiyah, yang mana mereka Al-Makharimah, yang mana mereka juga namanya Bahrah, dan juga ma'ruf dengan Al-Qaramitah, banyak. Maka mereka dari kelompok Asy-Syiah, mereka mengatakan tafsir Ajib wa Taghut Abu Bakar wa Umar. Padahal dari tafsir yang sahih dari Qatadah, dari yang lainnya, seperti Suddi Al-Kabir dan juga Zaid bin Aslam dan yang lainnya, bahwa yang diinginkan Jibr bisa jadi sahir dan Taghut bisa jadi kahin ataupun syaitan dan sebagainya. Bukan Abu Bakar dan Umar. Maka di sini menandakan bahwa mereka tidak menginginkan Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana khilafah nomor 1 adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka dari kebid'ahan ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, itu manhaj Ahlussunnah yang harus diyakini tertib seperti itu. Agar apa? Agar tidak masuk pemikiran Syiah bahwa Ali yang berhak dari mereka semua. Bahkan mereka mengarang cerita Nabi memberikan wasiat kepada Ali bahwa Ali yang akan naik tahta, rebutan, seakan-akan itu rebutan tahta. Maka harusnya tahta khilafah itu yang pertama Ali. Namun dikudeta oleh Abu Bakar dan Umar. Itu yang orang-orang Syiah until this time. Sampai detik ini mereka gembar-gemborkan seperti itu. Padahal kalau dari segi akal, ya akhi khalas, Allah telah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho atas mereka, sudah selesai. Dan yang kedua, kalau kita sebutkan perkara itu, ya udah kita naikkan Ali lah. Alasan agar kalian ridho. Ali pun sudah meninggal. Sudah 1400 tahun yang lalu. Maka untuk apa dibesar-besarkan? Memang tujuan mereka membesar-besarkan perkara ini agar menghancurkan kaum muslimin dari persatuan mereka. Akhirnya dijadikan orang-orang Syiah, Ali itu best of the best, number one, daripada khalifah yang lainnya. Ini tujuan fitnah. Dan itu yang sampai di detik ini mereka, para Syiah, maknanya para pengikut Ali dan keturunannya, Husain dan sebagainya, mereka mencela dari Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman dengan tujuan khilafah itu seharusnya Ali. Padahal sudah selesai. Alhasil itulah yang diinginkan. Kembali kepada matan. Di dalam matan disebutkan bahwa yang paling diridhoi adalah Umar. Menandakan dari para sahabat yang meriwayatkan kepada Ibnu Abbas yang banyak, maka di antaranya tidak ada Abu Bakar. Kalau ada Abu Bakar akan dikatakan ardhahum indi Abu Bakar. Namun di sini di antaranya Umar dan yang lainnya. Maka Umar yang paling baik, kata Ibnu Abbas. Disebutkan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab
anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha anis shalah ba'da subh hatta tatlu'a asy-syamsu. Bahwa Nabi telah melarang seseorang untuk sholat ba'dal fajr. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sholat setelah fajar tanpa sebab apa-apa dia itu hukumnya dilarang. Karena asal dari lafadz di sini dengan lafadz naha. Dan kalimat naha, larangan di ilmu usul memberikan makna tahrim. Asalnya dia itu haram. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dan yang rajih adalah ucapan jumhur bahwa yang diinginkan dengan naha di sini qalal jumhur adalah makruhah. Bahwa dia itu adalah waktu yang dimakruhkan, bukan maknanya haram melaksanakan sholat itu malah berdosa, bukan. Dan ini yang rajih. Dia adalah makruh. Lalu disebutkan di dalam hadis ini naha an salatil ba'da subh hatta tatlu asy-syams. Disebutkan batasannya mulai dari ba'da salatil fajr, dan ini yang rajih. Sebagian ulama mengatakan yang diinginkan adalah pelarangan mulai dari tulu'il fajr, maknanya mulai dari adzan fajr. Namun yang rajih adalah setelah sholat fajar. Mana dalilnya lafaz ini? Naha an sholati ba'dal fajar, ba'da subh. Maka setelah kita salam dari sholat fajar, tidak boleh lagi melaksanakan sholat. Kecuali apa? Pada dasarnya tidak ada pengecualian, kecuali memang di sana ada adillah. Pertama, orang yang memang dia itu belum melaksanakan misalnya 2 rakaat sebelum fajar. Namun sebaiknya diundur. Karena masih banyak waktu untuk mengqadha. Waktu qadha 2 rakaat sebelum fajar masih ada banyak waktu. Namun di sana ada hadis-hadis yang lain bahwa seorang sahabi melaksanakan 2 rakaat qadha salatul fajar dan Nabi membiarkannya. Alhasil di sini bisa jadi seseorang melaksanakan salat ba'dal fajar tidak usah kita larang selama dia mengetahui hadis ini, namun dia berdalih aku ketinggalan 2 rakaat sebelum fajar dan aku sekarang akan bekerja. Dia penderes karet misalnya mau ke kebun, atau dia pedagang untuk sarapan pagi, membuat lontong dan sebagainya, maka dia sholat karena nanti akan tersibukkan. Alhasil tidak apa-apa. Ataupun seseorang yang biasa menghafal di masjid kemudian keluar sesuatu dari perutnya, maka dia kembali wudu, kemudian masuk ke masjid, maka masuk ke masjid dia harus sholat 2 rakaat. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari siapa sahabatnya? Abi Qatadah. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain. Barang siapa yang masuk ke masjid maka dia melaksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini pun boleh. Maka ini adalah istisna, pengecualian dikarenakan mempunyai sebab. Ini yang pertama, hatta tatlu asy-syams. Sampai kapan gambarannya? Sampai naiknya matahari. Maka telah datang di beberapa riwayat, dan ini yang disimpulkan oleh para ulama, sampai dia itu di beberapa riwayat ala qadri rumh, sampai kepada panjang ujung tombak. Dan disebutkan oleh para ulama, ujung tombak itu dari bawah ke atas adalah 3 meter. Maka mulai mentari naik 3 meter dari timur, cakrawala timur, maka di situ boleh melaksanakan sholat.
2 rakaat, apa saja, sunnah dan sebagainya, bahkan duha. Namun duha lebih baik di waktu panas-panasnya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud disebutkan, kapan waktu sholat duha yang paling baik? Hina tumridul fisal. Sholatul awabin hina tumridul fisal. Maknanya, sholatnya orang-orang yang diampuni dikarenakan melaksanakan sholat duha itu di saat hina tumridul fisal. Di saat unta-unta kecil itu beranjak dari tempatnya, kepanasan. Dan itu tergantung dari waktu. Misalnya jam 11 bagus, jam 10.30 bagus, 11.30 bagus, namun harus diketahui, jangan sampai masuk waktu terlarang. Sekarang misalnya, duhur jam berapa? Misalnya jam 12:05. Nah, berarti itu waktu terlarangnya sebelum setengah jam ataupun sejam, jangan bagusnya untuk sholat. Berarti kita katakan, jangan lebih dari jam 11 melaksanakan sholat duha. Karena sudah masuk waktu terlarang. 1 jam atau setengah jam sebelum duhur, itu masuk waktu terlarang di saat sudut elevasi 90 derajat, tegak lurus, di atas kepala kita, itulah waktu terlarang. Maka yang ingin sholat duha pada waktu-waktu hari-hari ini, di mana duhur mulai jam 12, jadikanlah 1 jam kurang seperempat, jadi jam misalnya 11 kurang seperempat, jam 10.45, itu paling baik, di saat panas-panasnya. Adapun di sini, hatta tatlu asyams, dijelaskan di riwayat yang lain, qadr rumah. Dan qadr rumah disebutkan para ulama 3 meter. Tombaknya orang-orang Arab yang dijadikan pendalilan di sini di zaman Nabi, adalah 3 meter. Maka di saat 3 meter matahari terbit, udah boleh sholat. Maka sekarang sekitar jam 7 dan sebagainya misalnya. Kemudian yang kedua, wa ba'dal asri hatta taghruba. Dan sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Maka ini waktu larangan. Di hadis Umar hanya disebutkan 2. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua dari Abi Sa'idin Al-Khudri. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Sama lafadznya, tidak boleh salat ba'dal fajr sampai naik matahari. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Dan tidak boleh salat ba'dal asr sampai matahari terbenam. Maka begitupun di dalam hadis ini dari 2 sahabat disebutkan 2 waktu. Kemudian berkata penulis, wa fil bab an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Salamata ibn Al-Aqwa wa Zaid bin Thabit wa Ma'ad ibni Afra, wa Ka'ab ibnu Murrah, wa Abi Umamah al-Bahili, wa Amr ibni Abasah as-Sulami, wa Aisyah, wa Sanabahi, wa lam yasma' minan Nabi. Maka ini semuanya dari sahabat kecuali wa Sanabahi. As-Sanabahi lam yasma' anin Nabi, bahwa dia seorang tabi'i tidak mendengar dari Nabi. Maka syahidnya di sini menguatkan ucapan Ibni Abbas tadi. Bahwa Ibn Abbas mengatakan syahida alayya atau syahida indi rijalun mardiyun. Bahwa telah meriwayatkan kepadaku rijal-rijal yang diridhoi, namun yang paling baik bagi saya adalah Umar ibn al-Khattab. Maka Umar ibn al-Khattab dari perawi hadis ini. Maka banyak hadis-hadis dari para sahabat yang disebutkan oleh penulis. Maka inilah yang meriwayatkan hadis-hadis tentang permasalahan larangan sholat. Adapun waktu zuhur, maka datang di riwayat-riwayat yang lain. Yang jelas bukan dari
kitab Umdatil Ahkam, namun di riwayat yang lain. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Kita cukupkan kajian kita masuk kepada kajian yang lain.